Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dan kemudian dipungut oleh orang-orang yang melewati tempat tersebut serta dijual oleh mereka hingga akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang menteri di Mesir, apakah yang terjadi kepada saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut? Silakan simak video ini sampai selesai. Setelah Zulaikha, istri sang menteri, mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, Nabi Yusuf pun menolak permintaannya serta lari darinya. Dia kemudian mengupayakan agar Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, supaya perbuatan buruknya tidak diketahui oleh orang-orang. Tetapi Allah SWT tidak mengabaikan nabinya begitu saja. Pada akhirnya Allah SWT mengeluarkan nabinya dari penjara, setelah menafsirkan mimpi Fir'aun dan membuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Setelah keluar dari penjara, Fir'aun menunjuk Nabi Yusuf untuk menjadi menteri di Mesir setelah meninggalnya menteri yang ada sebelumnya, karena dia melihat ilmu dan hikmah serta amanah yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Tafsiran mimpi Fir'aun yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf pun benar terbukti. Negeri tersebut dilanda kemarau panjang yang menjadikan mereka kekurangan serta kelaparan. Orang-orang pun membawa barang-barang berharga mereka kepada sang menteri untuk ditukarkan dengan makanan. Pada suatu hari, ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang membagikan makanan kepada orang-orang yang datang, beliau melihat orang-orang yang beliau kenal. Mereka tidak lain adalah saudara-saudaranya sendiri, yang dahulu melemparkannya ke dalam sumur ketika beliau masih kecil. Mereka datang untuk mendapatkan makanan, dan saat itu mereka berdiri di hadapan beliau, sementara mereka tidak lagi mengenali beliau. Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, "Apakah kalian memiliki saudara yang lain lagi?" Nabi Yusuf bermaksud menanyakan tentang Binyamin, saudara kandungnya yang dahulu tidak ikut serta mencelakakan Nabi Yusuf. Mereka pun menjawab, "Ya, kami memiliki seorang saudara yang tinggal bersama ayah kami." Beliau kemudian berkata kepada mereka, "Jika kalian ingin aku berikan makanan, maka aku ingin kalian mengikut sertakannya untuk datang ke sini. Jika kalian datang lagi tanpa mengajaknya, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah makanan." Allah Ta'ala berfirman, "Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wahum lahu munkirun. Walamma jahazahum bijahazihim qala a'tuni bi akhil lakum min abikum." Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya, maka dia mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi kepadanya. Dan ketika dia menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu." Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memuliakan mereka dan memberikan kepada masing-masing dari mereka makanan berupa gandum seberat muatan seekor unta. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu pun pulang kepada ayah mereka dalam keadaan gembira, karena mereka mendapatkan banyak jatah makanan. Mereka kemudian berkata kepada ayah mereka, "Wahai ayah, sang menteri telah memberikan kepada kita banyak makanan, tetapi dia tidak akan memberikan kepada kita lagi jika kita tidak membawa serta saudara kita, Binyamin. Maka izinkanlah dia untuk ikut bersama kami, agar kita bisa tetap mendapatkan jatah makanan." Allah Ta'ala berfirman, "Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail, farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun." Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, mereka berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya." Nabi Ya'qub alaihissalam sangat mencintai putranya Binyamin, karena beliau merasakan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam jika Binyamin berada di sampingnya, sehingga dia pun terhibur dengan keberadaannya setelah kepergian Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab permintaan mereka dengan berkata, "Apakah kalian ingin agar aku membiarkannya pergi bersama kalian sebagaimana yang telah kalian lakukan dengan Yusuf dahulu kala? Aku tidak akan membiarkannya pergi dengan kalian kecuali jika kalian berjanji bahwa Binyamin tidak akan terkena keburukan apapun, dan kalian juga tidak akan meninggalkannya dalam kondisi apapun." Para saudara itu pun kemudian berjanji kepada ayah mereka bahwa mereka akan senantiasa menjaga Binyamin dari segala keburukan. Nabi Ya'qub alaihissalam pun kemudian mengizinkan Binyamin untuk pergi bersama mereka, jika saja bukan karena kebutuhannya dan juga kaumnya untuk mendapatkan makanan, maka beliau tidak akan mungkin untuk melepaskan Binyamin bersama mereka.
Mereka akhirnya kembali melakukan perjalanan ke Mesir. Sesampainya mereka di sana, mereka telah berada di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun memanggil saudaranya Benyamin. Beliau membawa Benyamin ke suatu tempat, kemudian memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah Yusuf, saudaranya. Beliau juga meminta kepadanya agar tidak memberitahukan tentang hal tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain. Allah Ta'ala berfirman, "Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah, qala inni akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun." Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati tentang apa yang telah mereka kerjakan." Nabi Yusuf alaihissalam bermaksud untuk menahan Bunyamin agar tetap bersama dengan beliau dan tidak pulang bersama saudara-saudaranya. Beliau kemudian menyiapkan makanan-makanan yang akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Beliau juga memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyusupkan piala raja di unta yang ditunggangi oleh Benyamin. Ketika mereka hendak pergi, pengawal pun berteriak memanggil mereka, meminta mereka untuk berhenti. Mereka kemudian bertanya, "Ada masalah apakah?" Pengawal tersebut menjawab, "Piala raja telah dicuri dan kalianlah yang melakukannya." Para saudara Nabi Yusuf pun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Mereka berkata, "Kami tidak datang untuk mencuri ataupun untuk melakukan perbuatan buruk. Kami datang hanya untuk mendapatkan jatah makanan untuk keluarga kami. Kami bukanlah pencuri." Pengawal tersebut kemudian berkata, "Bagaimana jika kami ternyata benar-benar menemukan piala tersebut dalam barang bawaan kalian? Apa hukuman bagi orang yang mencurinya?" Hukuman bagi orang yang mencurinya adalah dia akan menjadi budak bagi raja. Syariat yang berlaku di kalangan Bani Israel saat itu adalah orang yang mencuri dihukum untuk menjadi budak. Allah Ta'ala berfirman, "Qalu fama jazauhu in kuntum kadhibin. Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauh. Kadzalika najzil zalimin." Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?" Mereka menjawab, "Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim." Para penjaga itu pun kemudian mulai memeriksa barang bawaan saudara-saudara Nabi Yusuf satu persatu, hingga akhirnya mereka memeriksa barang bawaan Bunyamin, kemudian mengeluarkan piala raja darinya. Para pengawal itu akhirnya membuktikan bahwa Bunyamin adalah seorang pencuri. Saat itu, para saudaranya sangat terkejut melihat hal tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa piala raja tersebut ada bersama barang bawaan Bunyamin. Saudara-saudara yang lain pun teringat dengan janji mereka kepada ayah mereka bahwa mereka akan menjaga Bunyamin sampai dia pulang ke rumah. Mereka pun tahu bahwa ayahnya sangat bersedih jika mendengar kabar tersebut. Mereka kemudian meminta kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar menahan salah satu saudaranya yang lain sebagai ganti dari Bunyamin. Tetapi Nabi Yusuf tidak menerima permintaan tersebut, karena beliau tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Allah Ta'ala berfirman, "Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin." Mereka berkata, "Wahai al-aziz, kami mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." Setelah mereka kehilangan harapan untuk membawa pulang Bunyamin, mereka pun kemudian bermusyawarah membahas apa yang harus mereka lakukan. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali menemui ayah mereka dan memberitahukan kepadanya tentang kejadian yang menimpa Bunyamin, bahwa Bunyamin telah mencuri dan kemudian ditahan oleh para penjaga. Jika beliau tidak mempercayai perkataan mereka, mereka meminta kepadanya untuk bertanya kepada kafilah yang pergi bersama mereka atau penduduk kota tempat tinggal mereka. Tetapi saudara terbesar mereka akan tetap berada di sana dalam rangka menepati janjinya kepada ayahnya untuk tidak meninggalkan Bunyamin. Mereka akhirnya pulang kepada ayah mereka dan menceritakan tentang kejadian yang mereka alami. Tetapi ayahnya sama sekali tidak mempercayai hal itu karena Bunyamin bukanlah seorang pencuri. Ayah mereka menganggap bahwa mereka hanya cemburu kepada Bunyamin sebagaimana mereka cemburu kepada Nabi Yusuf. Allah Ta'ala berfirman, "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim." Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik.
mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nabi Yakub pun merasa sangat bersedih karena beliau telah kehilangan Bunyamin, yang mana hal tersebut kembali mengingatkan beliau terhadap kepergian Nabi Yusuf. Beliau pun tak henti-hentinya menangisi kedua putranya, hingga akhirnya mata beliau buta dan beliau jatuh sakit dikarenakan kesedihan yang beliau rasakan. Allah Ta'ala berfirman, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan Yakub berpaling dari mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. Beliau pun akhirnya memerintahkan kepada anak-anaknya untuk kembali mencari Yusuf dan mendatangkan Bunyamin dari tahanan raja. Mereka kemudian pergi menghadap Nabi Yusuf dan meminta kepadanya agar melepaskan Bunyamin. Mereka pun membawa semua harta yang mereka miliki, yang merupakan harta yang tidak banyak. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat kondisi mereka seperti itu, beliau berkata kepada mereka, apakah kalian masih ingat apa yang dulu kalian lakukan terhadap saudara kalian Yusuf? Saat itu mereka pun bagikan tersambar petir, karena mereka menyadari bahwa sang menteri yang ada di hadapan mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, qalu a'innaka anta Yusuf, qala ana Yusufu hadha akhi, qad manna Allahu alaina. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia menjawab, aku Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Nabi Yusuf pun memberitahukan kepada mereka tentang hakikatnya, serta keutamaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Saudara-saudara beliau kemudian meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahan mereka. Nabi Yusuf memaafkan mereka dan mengampuni semua perbuatan mereka, serta memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Beliau kemudian bertanya tentang sang ayah. Setelah diberitahu, beliau pun mengetahui bahwa ayahnya telah kehilangan penglihatannya dikarenakan kesedihannya memikirkan beliau. Nabi Yusuf kemudian meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju beliau dan meletakkannya di muka ayahnya agar penglihatannya kembali pulih. Allah Ta'ala berfirman, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kalian dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. Beberapa hari setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke ayah mereka. Mereka memberi kabar gembira kepada sang ayah tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mereka kemudian mengeluarkan baju Nabi Yusuf dan meletakkannya di wajah ayahnya, sehingga penglihatan beliau pun kembali sembuh. Bani Israel kemudian pergi ke Mesir. Ketika mereka sampai, Nabi Yusuf alaihissalam menyambut mereka dengan sambutan yang sangat meriah. Beliau juga memuliakan kedua orang tuanya dan mendudukan mereka di samping beliau di atas singgasananya. Mereka berdua bersama saudara-saudara Nabi Yusuf pun tunduk di hadapan beliau. Hal tersebut merupakan perwujudan dari mimpi yang telah dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau masih kecil. Allah Ta'ala berfirman, وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya. Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.